Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Peran dan Fungsi Guru dalam Al-Quran dan Hadis. Saya Septiana Nurul Fatuna sebagai moderator dan teman saya Sri Wahyu Lutfi Rahmadani sebagai pembaca materi. Dalam poin-poinnya, kami akan menjelaskan tentang peran dan fungsi guru dalam pendidikan, kemudian fungsi guru dalam Al-Quran dan Hadis, dan peran guru dalam Al-Quran dan Hadis. Dan fungsi guru dalam pendidikan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, dan membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu. Menjadi guru berdasarkan tuntunan hati nurani, tidaklah semua orang bisa melaksanakannya. Guru dituntut mempunyai pengabdian yang tinggi, loyalitas, ikhlas, sehingga dapat menciptakan anak didik yang dewasa, berakhlak, dan berketerampilan. Menurut Zakiyah, sebagaimana dikutip Akmal Hawi, menjadi guru harus memenuhi berbagai persyaratan, diantaranya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu, sehat jasmani, dan berakhlak baik. Dalam melaksanakan tugasnya, guru memiliki beberapa peran, antara lain peran guru sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator, guru adalah seorang pengajar dari bidang ilmu yang ia kuasai. Oleh karena itu, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, seorang guru harus menguasai dan meningkatkan penguasaannya terhadap ilmu sesuai dengan bidangnya. 2. Peran guru sebagai pengelola kelas. Sebagai pengelola kelas, guru harus mampu menciptakan suasana atau kondisi belajar di kelas. Ia harus mampu merangsang siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, terampil mengendalikan suasana kelas agar tetap hangat, aman, menarik, dan kondusif. 3. Peran guru sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator, seorang guru dituntut untuk mampu melakukan proses evaluasi, baik untuk mengetahui keberhasilan dirinya dalam melakukan pembelajaran maupun untuk hasil belajar siswa. Di sekolah, seorang guru menjadi ukuran atau pedoman bagi murid-muridnya. Di masyarakat, seorang guru menjadi suri teladan bagi setiap warga masyarakat. Fungsi guru cukup berat untuk diemban. Seorang guru harus utuh dan tahu dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Adapun fungsi guru adalah sebagai berikut. 1. Fungsi sebagai pengajar atau instruksional, yaitu fungsi untuk melaksanakan tugas mengajar. Tugas ini secara keguruan merupakan tugas tradisional. Sistem instruksional dibentuk oleh dua konsep, yaitu sistem dan instruction, yang diartikan sebagai suatu perangkat dan bagian-bagian yang diikat dan dipersatukan oleh beberapa untuk hubungan saling mengaruhi. Istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan suatu proses belajar mengajar. 2. Fungsi sebagai pendidik atau edukasional. Fungsi ini bagi guru sebenarnya merupakan fungsi yang pokok, yaitu fungsi untuk mendidik, sebab guru bukan hanya menjalankan tugas mengajar tetapi juga mendidik. Dengan fungsi edukasional, seorang guru tidak hanya berusaha agar siswanya menjadi pandai, tetapi ia akan berusaha agar siswanya menjadi orang dewasa yang berkepribadian baik. 3. Fungsi sebagai pemimpin atau manajerial. Pengertian pemimpin di sini adalah pemimpin bagi diri sendiri, siswa maupun orang lain atau masyarakat. Dengan demikian, tugas guru sebagai pemimpin tidak hanya sebatas dalam kelas atau internal kelas, tetapi juga eksternal atau di luar kelas. Berkenaan guru sebagai manajer kelas, maka tugas dan fungsinya adalah menggerakkan siswa-siswanya dengan mempengaruhi, membimbing, memotivasi, dan mengarahkan agar siswa-siswa itu dibuat atau berperilaku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar. Fungsi guru dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam bahasa Arab, ada beberapa kata yang menunjukkan seorang guru seperti mudarris, mu'alim, murabbi, dan mu'adib, yang
yang meski memiliki makna yang sama, namun masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Konferensi Pendidikan Internasional di Mekah pada tahun 1977 merekomendasikan bahwa pengertian pendidikan mencakup 3 pengertian, yaitu tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Maka pengertian guru atau pendidik mencakup 1. Murabbi, mengisyaratkan bahwa guru adalah orang yang memiliki sifat Rabbani, artinya orang yang bijaksana, bertanggung jawab, berkasih sayang terhadap siswa dan mempunyai pengetahuan tentang Rabb. 2. Mu'alim, mengisyaratkan bahwa guru adalah orang berilmu yang tidak hanya menguasai ilmu secara teoritik tetapi mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengembangkan ilmu yang dimilikinya. 3. Mu'adib, terkandung pengertian integrasi antara ilmu dan amal sekaligus. Agama Islam memposisikan guru atau pendidik pada kedudukan yang mulia. Para pendidik diposisikan sebagai bapak rohani atau spiritual father bagi anak didiknya. Ia memberikan santapan rohani dengan ilmu dan pembinaan akhlak mulia atau akhlakul karimah dan meluruskannya. Dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, tinta seorang ilmuwan yang menjadi guru lebih berharga daripada darah para syuhada. Bahkan Islam menempatkan guru setingkat dengan derajat Rasul, seperti tertulis pada syair Al-Syauqi, berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang Rasul. Pendapat lain menjelaskan, artinya jadilah engkau sebagai guru atau pelajar atau pendengar atau pecinta, dan janganlah kamu menjadi orang kelima sehingga engkau menjadi rusak. Al-Ghazali menegaskan bahwa kedudukan yang tinggi yang diduduki oleh orang yang berpengetahuan, bahwa orang alim yang bersedia mengamalkan pengetahuannya adalah orang besar di semua kerajaan langit. Dia seperti matahari yang menerangi alam. Ia mempunyai cahaya dalam dirinya seperti minyak wangi yang mengharumi orang lain karena ia memang wangi. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuannya beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Dari pandangan itu dipahami bahwa tugas guru merupakan pewaris Nabi yang pada hakikatnya mengemban misi rahmatan lil alamin atau membawa rahmat bagi seluruh alam, yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah guna memperoleh keselamatan dunia akhirat. Menurut Al-Ghazali, tugas utama guru merupakan membersihkan dan menyucikan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sejalan dengan pendapat ini, An-Nahlawi mengatakan bahwa ada 2 tugas utama guru, yaitu 1. Fungsi menyuci, yakni berfungsi sebagai pembersih, pemelihara, dan pengemban fitrah manusia. 2. Fungsi pengajaran, yakni menginternalisasikan kepada manusia. C. Peran guru dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, peran guru sebagai pengajar, murabi, mu'alim, dan mu'adib. Firman Allah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 2-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Artinya, yang telah mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Quran surat Ar-Rahman ayat 2-4. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi yang artinya, menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Anum bin Abdurrahman bin Rafi dari Abdullah bin Amr. Sesungguhnya Rasulullah SAW melewati 2 masjid di majlisnya. Lalu Rasulullah berkata,
Keduanya itu lebih dan salah satu keduanya itu lebih utama dari sahabatnya. Adapun mereka berdoa kepada Allah dan menyenangkan kepada hambanya, maka jika Allah berkehendak mereka akan dicegah. Adapun mereka ada yang belajar ilmu fikih dan mereka mengajarkan kepada orang yang bodoh, maka mereka itulah yang lebih utama. Dan sesungguhnya aku diutus sebagai pengajar atau pendidik. Abdurrahman bin Amr berkata, kemudian Rasulullah duduk bersama mereka. Hadis tersebut menjadi penjelas bagi seluruh umat manusia bahwa setelah Rasulullah diajarkan kepadanya Al-Quran, lalu Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang mengisyaratkan bahwa beliau diutus adalah sebagai pendidik. Yang kedua, sebagai pembimbing atau penyuluh. Hal ini digambarkan firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 43. Ayat ini kembali menguraikan kesesatan pandangan mereka menyangkut kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dalam penolakan itu, mereka selalu berkata bahwa manusia tidak wajar menjadi utusan Allah, yang paling tidak harus disertai oleh malaikat. Kesimpulan dari ayat ini mengenai tugas seorang guru adalah guru sebagai penyuluh yang selalu memberikan peringatan dan pembimbing bagi semuanya demi mendakwahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya dilanjutkan dengan ayat 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati wazzubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Artinya, keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Ayat ini mengisyaratkan dan menegaskan lagi akan tugas seorang guru atau pendidik agar senantiasa tidak henti-hentinya untuk mengamalkan segala ilmu yang telah didapatkannya, serta mentransfer segala pengetahuan yang ada kepada semua peserta didik khususnya, dan umumnya kepada seluruh elemen masyarakat. Yang ketiga, peran guru sebagai penjaga. Firman Allah dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun hiladun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini memberikan tuntunan kepada kaum beriman bahwa memelihara diri sendiri dengan meneladani Nabi dan juga memelihara keluarga yang berada di bawah tanggung jawabmu dengan membimbing dan mendidik mereka agar terhindar dari siksa neraka. Diriwayatkan bahwa ketika ayat ke-6 ini turun, Umar berkata, Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami dan sebagaimana menjaga keluarga kami. Rasulullah menjawab, larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya, dan perintahkanlah mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah. Ayat tersebut menjelaskan untuk memelihara diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Ayat ini dimaksudkan agar pendidik dan seorang guru harus bisa melindungi diri dan mengarahkan dirinya, keluarga, serta orang lain agar nantinya bisa selamat dunia akhirat dan bebas dari siksa neraka. Yang keempat, peran guru sebagai pendidik dan penanggung jawab moral anak didiknya. Menceritakan kepada Al-Abbas bin Al-Wahid Al-Damasyiki, menceritakan kepada kami Sa'id bin Umarah, menceritakan kepadaku Al-Haris bin
An-Nu'man, aku mendengar Anas bin Malik berkata dari Rasulullah SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah mereka." Dalam hadis di atas mengingatkan kepada seorang pendidik agar senantiasa untuk memuliakan anaknya serta mengajarkan akhlak yang baik. Pendidik diharuskan memiliki kepribadian yang baik agar anak didiknya akan mencontoh sifatnya, dan tugas ini juga sangat sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak atau tingkah laku." Yang kelima, peran guru sebagai penuntun dan pemberi pengarahan. Hal ini dikisahkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 66-70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Innaka la tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wala a'silaka amro. Qala fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisalaka minhu dzikra. Artinya, Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 66-70. Ayat di atas menerangkan bahwa seorang pendidik hendaknya menuntun anak didiknya dan memberitahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam menuntut ilmu. Bahkan mengarahkannya untuk tidak mempelajari sesuatu jika sang pendidik mengetahui bahwa potensi anak didiknya tidak sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajarinya.